Saudara, pemerintah hari ini mengesahkan aturan terkait pelarangan platform media sosial menjadi platform e-dagang. Pemerintah menegaskan aturan ini untuk melindungi UMKM. Kalau kita lihat, ini kutipan dari data Momentum Moves e-commerce in Southeast Asia 2023, nilai barang yang terjual pada platform e-dagang atau e-commerce di 2022 tertinggi ada di Shopee, 277,6 triliun rupiah. Berikutnya ada di Tokopedia, 269,7 triliun rupiah. Di posisi ketiga ada Lazada, 77,1 triliun rupiah. Selanjutnya Bukalapak, 77,1 triliun rupiah. Dan ada platform TikTok di posisi kelima di 38,5 triliun rupiah. Dan terakhir ada Blibli, 30,8 triliun rupiah. Nah, nilai yang besar ini jadi sorotan karena berdampak pada sektor UMKM di Indonesia, khususnya era transformasi digital seperti sekarang. Selanjutnya, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sektor UMKM di Indonesia berkontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 60,51%. UMKM dinilai bisa menyerap hingga 97% tenaga kerja. Adapun nilai transaksinya diperkirakan mencapai 9.580 triliun rupiah. Pemerintah berdalih aturan baru terkait social commerce menjadi payung hukum bagi UMKM untuk transformasi digital. Bagaimana prakteknya selama ini, kita akan simak informasi berikut. Praktik e-commerce atau e-dagang kini mulai merambah media sosial. Di aplikasi TikTok misalnya, sudah marak pemilik akun berjualan melalui perantara platform TikTok. Tidak jarang harga yang ditawarkan jauh dari harga di pasaran yang dilabeli dengan diskon waktu tertentu. Hal ini berdampak pada penjualan pelaku UMKM hingga pedagang pasar. Presiden Jokowi bahkan mengakui omset penjualan di sejumlah pasar anjlok akibat perdagangan berbasis online. Menyikapi situasi itu, pemerintah resmi melarang social commerce bertransaksi langsung di platform media sosial dalam rapat Istana Kepresidenan Senin siang. Presiden Jokowi menyebut pengaturan baru terkait social commerce atau pasar di media sosial adalah bagian dari payung besar regulasi transformasi digital. Presiden mengakui aturan terkait social commerce terlambat dibuat sehingga berdampak ke banyak hal. Presiden Jokowi menegaskan aturan baru terkait social commerce paling lambat dikeluarkan besok. Jokowi menyebut ini adalah upaya pemerintah memayungi UMKM dari terjangan dunia digital. Tadi baru saja kita rapat terbatas memutuskan mengenai sosial media yang digunakan untuk e-commerce. Besok mungkin keluar. Karena dampaknya memang sangat dahsyat sekali. Kita terlambat hanya berapa bulan saja sudah efeknya kemana-mana. Menurut Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sektor UMKM di Indonesia berkontribusi terhadap produk domestik bruto sebanyak 60,51%. UMKM dinilai bisa menyerap hingga 97% tenaga kerja, adapun nilai transaksinya diperkirakan mencapai 9.580 triliun rupiah. Pemerintah pun secara resmi melarang platform sosial media digunakan untuk transaksi langsung seperti di aplikasi TikTok. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut platform pasar di media sosial atau social commerce hanya boleh untuk promosi. Aturan baru ini juga nantinya melarang penjualan barang produk impor di bawah $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,5 juta rupiah. Selain itu, platform media sosial juga dilarang bertindak sebagai produsen. Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Tidak ada sosial media dan ini nggak ada kaitannya. Jadi dia harus dipisah. Nah, sehingga tidak algoritmanya itu ya tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis. Gitu. Kalau impor, kita satu transaksi $100 minimal. Kira-kira itu. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki menyebut pemerintah mulai memisahkan antara platform social commerce dan e-commerce. Pemerintah berdalih aturan ini mendukung perdagangan yang adil. Kuncinya di revisi Permendag tadi yang disampaikan oleh Pak Mendak. Jadi ada pengaturan mengenai platform, tadi sudah clear arahan Presiden. Social commerce harus dipisah dengan e-commerce. Platform nggak boleh jual produknya sendiri.
Dikutip dari data Momentum Wars e-commerce in Southeast Asia 2023, nilai barang yang terjual pada platform e-dagang atau e-commerce di tahun 2022 tertinggi ada Shopee 277,6 triliun rupiah. Berikutnya ada Tokopedia 269,7 triliun rupiah. Di posisi ketiga ada Lazada 77,1 triliun rupiah. Selanjutnya Bukalapak 77,1 triliun rupiah dan ada platform TikTok di posisi kelima 38,5 triliun rupiah dan terakhir ada Blibli 30,8 triliun rupiah. Maraknya perdagangan via online atau daring membuat penjualan di pasar atau secara offline sepi pembeli. Salah satu yang terimbas adalah pasar Tanah Abang. Kini dengan tren jual beli daring, pedagang di Tanah Abang mengeluh sepi pembeli. Wah, turun drastis. Sampai berapa persen mungkin? Wah, banyak itu. Mungkin 80% ada. Habis anjlok semua. Mungkin persaingan ya, mungkin offline sama online. Online mungkin ya harganya beda jauh banget. Juga di e-commerce, artis yang live TikTok ya itu sangat mengganggu kita. Namun, berdagang daring yang dikenal sebagai online shop pun tidak menjamin mendapat keuntungan instan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana aturan baru Kemendag bisa melindungi UMKM di Indonesia dan bagaimana respon dari para pelaku UMKM? Kita akan bahas bersama Wintor Rahmadan, Direktur Bisnis dan Marketing Smesco Indonesia, Lembaga Pusat Layanan UKM. Bergabung juga Haris Sofyan, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo. Dan juga Budi Primawan, Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia. Pak Budi, Pak Haris, dan juga Pak Wintor, selamat malam. Selamat malam Mbak Vivi. Saya ke Pak Wintor dulu. Pak Wintor, jadi sejauh ini tren perpindahan pelaku konsumen ke ranah digital itu sebesar apa sebetulnya? Oke, selamat malam Mbak Livi, teman-teman semuanya. Yang bisa kami sampaikan adalah semuanya sebetulnya dimulai ketika pada saat pandemi. Pada saat itu ada 7 juta UKM yang sudah on board saat digital sebelum pandemi. Kemudian ketika pandemi kami bersama-sama dengan teman-teman dari IDEA pada saat itu bersama-sama mengonboardkan UKM kita karena berdasarkan data yang kami punya, UKM yang bisa on board secara digital mempunyai tingkat resiliensi yang lebih tinggi terhadap pandemi. Saat ini ada 22 juta UKM lebih yang sudah on board secara digital. Jadi digitalisasi ini menjadi keharusan oleh setiap UKM agar sekali lagi tadi bisa bertahan baik pada saat pandemi ataupun sesudah pandemi seperti sekarang ini. Ya, ini kan ada revisi Permendak nomor 50 ya, tahun 2020 ini yang mengatur terkait dengan social commerce yang nggak boleh berjualan. Menurut Anda dampaknya sampai kemudian sampai harus muncul revisi Permendak itu apa? Dari hal yang pertama adalah penggabungan antara social media dan e-commerce ini memunculkan beberapa potensi yang akan merugikan UKM lokal. Ada 4 hal yang menjadi concern kami. Yang pertama adalah mengenai traffic besar yang dihasilkan oleh social media, kemudian akan mengagregat data, yang data ini sangat memungkinkan untuk diduplikasi, kemudian platform social commerce tadi membuat produknya sendiri. Ketika bisa membuat produknya sendiri berdasarkan dari data agregat yang didapat dari pembelian sebelumnya, kemudian dibantu oleh algoritma, sekali lagi karena traffic, data, dan algoritma, ini menjadi hal yang sangat berbahaya apabila algoritma kemudian diarahkan ke satu produk tertentu atau produk yang terafiliasi dengan platform. Ini bisa memunculkan bentuk monopoli baru. Yaitu kalau dulu kita bicara monopoli, kita bicara mengenai dominansi di pasar, tetapi konsep monopoli yang sekarang sedikit berbeda, bahkan di China pun demikian, di Tiongkok. Salah satu konsep monopolinya adalah bagaimana sebuah platform bisa mengendalikan pasar. Ini tentu saja hal yang harus kita hindari karena proteksi terhadap produk lokal, terhadap UKM harus kita lakukan. Saya ke Pak Haris. Pak Haris, dengan aturan baru Anda sebagai wakil dari para pelaku UMKM merasa terlindungi atau justru merasa terhambat? Iya, Mbak Livi. Kami dari Akumindo mengapresiasi dengan reaksi cepat pemerintah, khususnya Presiden Jokowi yang tegas dalam upayanya untuk melindungi UMKM dan produk lokal. Revisi Permendak 50 tahun 2020 ini memang hal yang cukup cepat dari pemerintah. Mereka cukup tanggap
untuk menerima lah keluhan UMKM yang mulai sepi di pasar konvensional karena hadirnya platform social commerce. Karena memang social commerce ini menjadi dua mata pisau bagi UMKM. Di luar sana timbul pelarangan dari social commerce sebagai sosial media dan ekonomi media. Secara garis besar UMKM saat ini memang terbantu dengan adanya social commerce karena memang menjadi lebih mudah dari segi pemasaran dan jangkauan pasar. Dari segi pemasaran, ya mereka tidak perlu mahal-mahal untuk sewa toko, ruko, cukup jualan dari rumah, ditambah mereka tidak perlu keluar biaya iklan yang mahal, endorse artis, selebgram, atau selebtok. Lalu juga dari segi jangkauan pasar, mereka juga jauh lebih luas, apalagi sekarang ada istilahnya kan generasi instan ya Mbak. Sekarang konsumen sudah tidak perlu jauh-jauh keluar rumah untuk beli barang, sambil tiduran pun ya suka sama suatu barang, bisa langsung klik dan bayar. Jadi tidak semua orang juga punya waktu luang lebih untuk pergi ke pasar atau mall. Ditambah lagi kan konsumen pasti mempertimbangkan waktunya, biaya mereka keluar rumah, BBM, parkir itu semua terpangkas, apalagi kalau belanjaan mereka di online itu gratis ongkir. Ya, kalau dari apa yang Anda jawab itu kan berarti semuanya lebih ke ranah positif. Artinya tidak ada hal yang kemudian berbuntut negatif dengan aturan baru ini. Kalau kita melihatnya dari UMKM memang terbantu, tapi di satu sisi dengan adanya digitalisasi UMKM ini sendiri masih banyak hambatan sebenarnya yang dialami UMKM. Makanya kami juga dari Akumindo mendorong kepada pemerintah khususnya dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mulai giat lah melakukan pendampingan untuk UMKM berkaitan dengan digitalisasi ini, berkaitan juga dengan dengan inovasi. Selain itu Mbak, banyak juga sekarang keluhan-keluhan dari UMKM ini yang melihat banyak produk-produk yang harganya murah, dijual bebas, yang indikasinya produk impor, karena kita nggak tahu sendiri ini sebenarnya produk impor atau memang produk impor yang sudah ada di Indonesia. Karena kalau dibilang produk impor, otomatis regulasinya sudah ada. Jadi tidak semudah itu untuk produk impor masuk ke dalam Indonesia. Nah, ini kan menjadi perhatian khusus ya dari pemerintah berkaitan dengan adanya unfair competition atau predatory pricing dengan revisi undang-undang ini. Sebenarnya boro-boro pelaku UMKM mau mikirin hal itu Mbak. Yang penting tuh bagaimana mereka bisa jualan, laku, dan usahanya bisa bertahan. Oke, saya ke Pak Budi. Pak Budi, kalau Anda melihat selama ini memang bagaimana asosiasi Anda menyikapi praktik jual beli di social commerce? Oke, terima kasih Mbak Livi. Jadi sebenarnya seperti tadi disampaikan Pak Quintor ya, bahwa kita sudah asosiasi dengan para anggota, sudah bekerja sama dengan pemerintah dalam membantu transformasi digital, terutama pada selama masa pandemi, di mana banyak teman pengusaha Indonesia, termasuk UMKM yang melihat berdagang secara online melalui e-commerce atau PNSE itu menjadi salah satu solusi dalam menghadapi situasi ekonomi pada saat itu. Lalu kalau melihat praktek yang terjadi sekarang, sebenarnya sama seperti yang sudah berjalan ya. Jadi kalau berjualan di sosial media memang banyak orang menawarkan barang dan jasa di semua sosial media yang mungkin ada di Indonesia. Memang ada satu sosial media yang juga punya e-commerce, tapi memang izinnya yang kami tahu adalah berbeda. Jadi memang ada dalam satu aplikasi, tapi ada dua tempat berbelanja yang beda, tempat komunikasi yang beda. Satu sosial media, tempat video sharing dan sebagainya. Satu lagi sebagai marketplace, sama seperti marketplace yang lain. Pak Budi, memang secara pajak yang dikenakan beda ya Pak? Secara apa? Secara pajak? Pajak, kalau pajaknya perusahaan, tentu perusahaan e-commerce semua sudah bayar pajak seperti yang kan ya, pajak korporat. Kalau penjual marketplace ya, yang berjualan di marketplace, termasuk UMKM, maka bayar pajak tentu menjadi tanggung jawab dari masing-masing pengusaha, termasuk UMKM. Oke, ini saya mau bacakan pernyataan dari Pak Presiden yang kemudian merespon keberadaan TikTok Shop yang dikeluhkan pelaku UMKM memicu anjloknya penjualan serta produksi UMKM hingga pasar konvensional. Pak Jokowi mengatakan pemerintah sedang menyiapkan aturan untuk mengendalikan bisnis e-commerce. Kita dengarkan sama-sama ini dia.
Ya, ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian dan ini memang baru ininya finalisasi di Kementerian Perdagangan. Karena kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro dan juga pada pasar. Pada pasar di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun ya karena serbuan mestinya ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Pak Budi, respon Anda? Oke, mengenai peraturannya yang baru, terus terang kita belum lihat, dokumennya, jadi kita belum bisa komentar banyak apa isi pengaturan tersebut secara pasti gitu. Mungkin nanti kalau dokumennya sudah disahkan, kita sudah terima, kita bisa pelajari, kita bisa mengambil sikap yang lebih drastis mengenai hal ini. Tapi pada intinya, IDEA, Asosiasi E-commerce Indonesia dan para anggota akan selalu patuh pada peraturan yang berlaku. Oke, Pak Haris. Iya, Mbak. Kalau tadi melihat pernyataan Pak Jokowi yang kemudian membuat aturan baru memang secara fungsi untuk melindungi para pelaku UMKM? Kami dari Asosiasi UMKM Indonesia menyikapinya secara bijak bahwa kebijakan ini memang kalau dianggap oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada pelaku UMKM, pastinya UMKM akan mensupport dan tapi di selain itu perlu juga dukungan dari pemerintah maupun stakeholder yang lain untuk melakukan sosialisasi. Karena apa? Karena di luar sana juga berkembang isu pro kontra antara UMKM ini, ada yang setuju maupun tidak. Jadi mungkin perlu ditambahkan literasi atau informasi yang berkaitan dengan revisi Permendak 50 tahun 2020 ini. Pak Wintor, salah satu PR-nya tadi Pak Haris sempat katakan adalah bagaimana kemudian edukasi para pelaku UKM, UMKM untuk bertransformasi ke digital itu masih jadi salah satu PR pemerintah. Apa yang kemudian jadi siasat dari pemerintah untuk menyikapi ini? Sebetulnya selama beberapa minggu terakhir kami sudah melakukan banyak harmonisasi dengan teman-teman di Kemendak. Artinya revisi ini tidak muncul begitu saja. Dan banyak hal yang ada di revisi Permendak 50 ini adalah merupakan usulan dari teman-teman UKM. Dan kita melihatnya sekali lagi adalah ini untuk memproteksi teman-teman UKM. Salah satunya adalah memproteksi dari platform itu sendiri. Karena sebetulnya yang kita cari adalah bagaimana kita punya equal playing field. Artinya teman-teman UKM bisa bersaing secara sehat di dalam satu platform. Jangan sampai platform itu kemudian berpihak kepada satu produk tertentu atau merekomendasikan produk atau bahkan produk asing. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu kita menciptakan equal playing field sebetulnya untuk teman-teman UKM. Baik. Terima kasih Pak Wintor, terima kasih Pak Haris, terima kasih juga Pak Budi. Kita akan lihat bagaimana implementasi dari aturan baru ini kemudian ke depannya bagi para pelaku UMKM nanti. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.